Karena official teaser poster Sri Asih sudah dirilis, maka mendingan kita bahas ini saja terlebih dahulu. Buat kalian yang sudah nungguin pembahasan She-Hulk, kita sesuaikan saja jadwalnya seperti minggu lalu ya. Lagi pula teman-teman lain juga sudah banyak yang bahas kan. Apalagi istilah kata saya sekarang lagi kemakan hype film-film lokal nih. Jadi izinkan saya untuk menikmatinya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bahas saja tentang poster Sri Asih. Universe, let's talk about it. First Impression, ini adalah sebuah teaser yang fokusnya hanya untuk memperlihatkan sedikit lebih jelas inkarnasi dari Sri Asih. Meski belum yang full body, jujur saja saya agak sedikit bingung kenapa pihak rumah produksi menerapkan style efek gambar yang mirip seperti sketch atau lukisan. Correct me if I'm wrong ya. Jadi ibaratnya foto aslinya itu dikasih efek sketch yang membuat posternya terlihat lebih mirip seperti sebuah lukisan. Tapi tetap cantik dan menarik, meski saya masih berusaha untuk menerka-nerka maksud dibaliknya. Yang kerasa natural di sini adalah bagian dari rambutnya dan sebagian dari kostum. Sementara untuk bagian dari shadow dan lightnya terlihat sudah menerima efek yang membuatnya terlihat lebih mirip seperti lukisan. Entah apakah memang dasarnya Pevita Fierce itu memang secantik itu atau karena manipulasi editing gambar. Tapi memang Pev cantik sih. Untuk urusan kostum sendiri sebenarnya sudah sempat terlihat sekilas di teaser yang berdurasi 1 menitan yang lalu. Meski memang masih ada beberapa detail bagian yang belum diperlihatkan secara jelas. Corak warna kostumnya didominasi warna hitam dan dikombinasikan dengan corak motif emas. Yang mana ini sepertinya bukan hanya sekedar permainan warna saja, melainkan ada bahan lain yang ditanamkan di atas warna dasarnya. Ini jelas bukan bahan yang kaku agar memudahkan Sri Asih untuk bergerak. Lalu ada sumping emas di bagian telinganya yang menjadi ciri khas dari Sri Asih dan ornamen di bagian lengan atasnya serta gauntlet. Atribut-atribut ini juga sempat diperlihatkan sekilas di teaser kemarin. Dan yang penting ada selendang Sri Asih yang corak warnanya merah yang melekat erat di title movie-nya juga. Artinya kemungkinan selendang inilah yang akan punya peran banyak dalam filmnya nanti. Beralih di background bagian atas, beberapa gedung terlihat menjulang tinggi. Ini merupakan konsep yang hampir serupa dengan konsep poster Gundala yang memperlihatkan gedung di bagian backgroundnya dengan di atas gedung berdiri sejumlah anak bapak, termasuk Pengkor dan juga Gazul. Rupanya dalam filmnya Gundala berhadapan dengan permasalahan politikal korup yang telah dipengaruhi dan telah dikuasai oleh Pengkor dan Gazul. Dengan sebagian besar lokasi Gundala berada di sekitar bekas pabrik yang menjadi gedung percetakan koran, seperti yang ada di teaser poster. Berbeda dengan Sri Asih, di poster ini juga terlihat menampilkan gedung yang bisa kita tebak berhubungan dengan sejumlah gedung fasilitas publik yang kita lihat di teaser kemarin, mulai dari rumah sakit dan mungkin gedung pertemuan lain. Artinya, level kejahatan yang akan dihadapi oleh Sri Asih akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Gundala. Sementara untuk villainnya ditempatkan di bagian bawah, bukan di atas gedung. Sebelum kita beralih ke bagian bawah, di latar langit terlihat jelas kalau poster ini diambilnya pada malam hari karena sekilas tampilan bulan yang kurang begitu jelas di bagian belakang. Nah, simbol bulan separuh juga pernah nongol di kode yang dibagikan oleh Mbak Upi sang sutradara. Maka dengan ditempatkannya di bagian belakang kepala Sri Asih menandakan kalau dia adalah seorang dewi, karena pada dasarnya bulan ini sangat erat simbolisasinya dengan dewi. Atau jangan-jangan ada karakter spirit Dewi Bulan juga dalam film ini. Sepertinya ini masih terlalu jauh untuk kita terka. Apalagi karakter ini juga memang ada dalam daftar pustaka Bumi Langit. Tapi saya lebih merasa kalau simbol tersebut menandakan kalau Sri Asih ini adalah titisan dewi, dalam hal ini adalah Dewi Keadilan. Dan lagi-lagi kalau misalnya mau di-compare dengan poster Gundala, polanya juga sama. Di bagian latar tepat di sekitar kepala Gundala ditempatkan gambar petir yang menandakan kalau Gundala adalah putra petir. Jadi kalau mau dicocokologikan, ini juga sama halnya dengan poster Sri Asih ini. Kita bergeser ke bagian bawah, sebelah kiri dan kanan secara terpisah ditempatkan elemen-elemen dasar yaitu api dan kepulan asap hitam. Tentu saja ini sudah jelas mengarah ke Dewi Api dan Dokter Setan, seperti yang sempat kita bahas di video breakdown kita sebelumnya. Jadi elemen api dan asap hitam seperti ini mendominasi teaser trailer sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan Sri Asih, seperti yang terlihat di lokasi rumah sakit ketika Sri Asih diserang, di mana di rumah sakit tersebut dihancurkan dengan cara dibakar. Sementara asap hitam ini bisa kita temukan pada saat Sri Asih akhirnya bertemu dengan Dokter Setan. Lalu di bagian pojok kanan atau kiri perspektif kalian ada sesosok yang menyerupai makhluk api, namun inkarnasinya mirip seperti monster dengan sekilas ada gambar mata yang kelihatan di situ. Ini menandakan kalau musuh
musuh yang dihadapi oleh Sri Asih dalam film ini di-upgrade dari versi Sri Asih di komik, terutama untuk era pusaka, di mana Sri Asih dalam hal ini adalah Nani Wijaya berhadapannya dengan komplotan mafia yang punya banyak persenjataan menakutkan. Sri Asih Ganis sendiri cukup akrab dengan musuh-musuh yang sama, namun pernah berhadapan dengan spirit alam yang bernama Banua. Meski Banua ini sebenarnya tidak bisa juga dikatakan sebagai villain. Sementara Alana memiliki kemampuan khusus, yaitu mampu melihat makhluk halus. Dan itu berarti dia harusnya juga bisa melihat makhluk spiritual. Perhatikan pula percikan-percikan bara api yang menyebar di bagian bawah poster sampai menimpa layer asap hitam, menandakan kalau Dewi Api maupun Dokter Setan mungkin memiliki koneksi yang kuat. Ibarat kalimat, gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Dan yang terakhir yang sedari tadi pengen banget saya bahas adalah tampilan Sri Asih secara keseluruhan yang terlihat sangat jauh berbeda dengan tampilan Sri Asih di Gundala. Kostumnya sangat jauh berbeda. Yang satunya corak warnanya berwarna terang, sementara di satu sisi coraknya berwarna kostum gelap yang ada di teaser poster ini. Tidak ada representasi Sri Asih Nani Wijaya yang bisa kita temukan di kedua sumber tersebut, yang justru lebih lekat dan erat dengan Kemben atau gimana pun cara bacanya, melainkan representasi dua Sri Asih era revolusi, yaitu representasi Ganis yang ada dalam film Gundala dengan kostumnya yang berwarna kuning emas terang, meskipun selendangnya dalam film Gundala masih tetap berwarna merah, sementara di komik selendangnya juga berwarna kuning emas. Sementara untuk Sri Asih Alana justru lebih menyerupai inkarnasi atau tampilan dari Sri Asih yang ada di teaser poster ini. Saya punya pertanyaan yang agak konyol tapi menarik. Apakah mungkin Sri Asih di Gundala dan Sri Asih di film ini adalah orang yang berbeda meskipun wajahnya sama? Atau kemungkinan paling besar karakter Alana dan Ganis justru digabungkan menjadi satu. Padahal sangat menarik sih sebenarnya kalau bisa memperlihatkan versi live action Alana versus Ganis seperti yang terjadi di komik terbaru mereka, Sri Asih Dewi Keadilan. Udah pada baca kan? Perubahan yang paling mungkin terjadi adalah mengenai kostum Sri Asih yang dalam komik kostumnya bisa dikategorikan sebagai bagian dari transformasi supranatural. Jadi dia nggak butuh waktu untuk ganti kostum secara manual, yang kalau untuk cewek itu ribetnya minta ampun. Lagi pula mata laki-laki pas sudah pada nungguin tuh kalau misalnya itu terjadi. Nah, untuk versi live actionnya sepertinya memang harus ganti kostum, karena dalam ritual teaser kemarin kita bisa melihat kostum Sri Asih yang ada di nampan. Ini sepertinya sengaja dilakukan agar terlihat lebih masuk akal. Adapun mengenai identitas, Sri Asih itu punya ajian yang mampu mengelabui orang-orang yang melihat dirinya sehingga merasa tidak pernah mengenali Sri Asih sebagai Alana atau Ganis, meski mereka tidak menggunakan topeng seperti Gundala. Dan satu detail terakhir, meskipun poster ini memperlihatkan Sri Asih dengan angle kamera yang memang agak rendah, tapi sepertinya ini disengaja agar membuat Sri Asih kelihatan jauh lebih besar. Jadi mungkin saja kita bisa melihat Sri Asih mungkin akan menggunakan salah satu ajiannya, yaitu untuk memperbesar ukuran tubuhnya menghadapi musuh-musuhnya. Nah, mungkin itu saja beberapa detail yang bisa kita bahas dari poster Sri Asih yang baru saja dirilis ini. Untuk trailer mungkin bisa kita prediksi 1 minggu setelah poster ini dirilis. Berarti kita tungguin saja di minggu depan apakah trailernya akan dirilis atau masih akan menunggu waktu yang lebih lama lagi. Kalau ada detail lain yang mungkin pengen kalian tambahkan, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Universe, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk membeli merchandise kolaborasi kita dengan PlayStop Rewatch. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah atau kalian bisa cek di Shopee maupun di Tokopedia. Kalian juga bisa menyumbangkan sedikit penghasilan kalian untuk sesama yang sedang membutuhkan melalui semangatbantu.com. Linknya juga saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih Mas, ini rezeki dari Allah ya Mas. Terima kasih ya Allah. So it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.